اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasukul su'a illallah. Bismillah masyaallah wa ma bikum min ni'matin min Allah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allamal insana ma lam ya'lam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana biasa, kita awali dahulu pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca salawat nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه
في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kelanjutan pembahasan tentang istighfar. Yang kelima, manfaat istighfar itu adalah istighfar dapat mencegah hukuman dan azab. Ini yang kelima. Ada kaidah yang sangat populer mengatakan pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Imam Hasan Al-Basri berkata, wahai anak Adam, tindakanmu meninggalkan dosa itu lebih mudah dari permintaan diterimanya tobatmu. Ini nasihat Imam Hasan Al-Basri kepada kita. Jadi dia mengingatkan bahawa tindakan kita meninggalkan dosa, menjauhi perbuatan dosa, itu lebih baik, lebih mudah dari kita meminta diterimanya tobat kita. Seperti dikatakan di atas tadi itu, mencegah lebih baik daripada pengobatan. Nah, salah satu dari sekian buah manfaat istighfar itu adalah bahwa Allah menjadikan istighfar sebagai sebab terangkatnya azab dan hukuman sebelum keduanya itu terjadi, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Jadi isyarat dari ayat ini ya, bahwa pertama, Allah tidak akan menurunkan azab. Karena apa? Karena keberadaan Rasulullah di tengah-tengah mereka masa itu. Dan Allah tidak akan menurunkan azab karena mereka beristighfar. Wahum yastaghfirun. Jadi kalau lagi kita beristighfar, banyak beristighfar, Allah akan angkat, jauhkan bala, musibah, bencana. Abu Musa Al-Asy'ari berkata, kami mempunyai dua pengamanan dari azab. Jadi kata Abu Musa Al-Asy'ari, kami punya dua pengaman dari azab. Jadi ada pengaman dari azab dua macam. Yang pertama telah tiada. Pengaman yang pertamanya tidak ada lagi.
Ya, yang ada yang kedua. Yang pertama, pengamanan yang pertama adalah keberadaan Rasulullah di tengah-tengah kami. Jadi keberadaan Nabi di tengah-tengah mereka itu menjadi pengaman dari azab, turunnya azab. Ini tidak ada lagi. Rasulullah sudah meninggal, sudah wafat. Dan tinggallah yang satu, istighfar, ya, bersama kami. Jadi banyak beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Selanjutnya kata Abu Musa al-Asy'ari, jika istighfar juga ikut lenyap, maka akan binasalah kami. Pengamannya tidak ada lagi. Rasulullah sudah pergi meninggalkan dunia ini, sudah meninggal, sudah wafat, tinggal lagu satu istighfar. Lah istighfar lah lewat pula, lah tinggal pula. Macam mana tinggal istighfar? Ya tak dibaca-baca lagi. Tak ada lagi makhluk manusia yang nak baca istighfar. Nah, hancur. Ya. Jadi mari kita, maka judul pengajian kita ini malam yang bagian yang ketiga ini. Bahasan yang ketiga. Mungkin habis malam ini. Akan saya tutup dengan beberapa kisah keajaiban istighfar itu. Sudah ya? Nah itu. Jadi kesimpulan, istighfar itu adalah pengamanan dari Allah untuk para hambanya. Maka ya, betul-betul kita perhatikan. Jangan lepas lidah kita, mulut kita. Astagfirullahaladzim. Jangan habis waktu gesak-gesek HP itulah. Gesak-gesek. Bolehlah gesek-gesek jadi berita, jadi apa. Tapi jangan fokusnya itulah, habiskan waktu di situ. Bagi-bagi. Tapi ini yang diperbanyak. Astagfirullahaladzim. Yang nak gerot dikit itu Sayyidul Istighfar. Sudah kita bagi minggu kemarin. Yang kelima, yang keenam lagi. Yang keenam ini istighfar penyebab terangkatnya derajat setelah kematian. Nah, ya, setelah kematian kita besok di akhirat, di dalam surga, kita akan diangkat derajat kita, naik pangkat kita, karena istighfar ya kita di dunia ini. Jadi istighfar itu selain memberikan manfaat kepada manusia di dunia ini, ya, juga menjadi sebab terangkatnya derajat di surga. Ada dalam hadis riwayat Ahmad, innallaha la yarfa'u darajatal 'abdi fil jannati. Rasulullah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, la yarfa'u darajatal 'abdi, akan mengangkat derajat seorang hamba fil jannati, dalam surga. Fayaqulu ya Rabb anni li hadhihi anna, fayaqulu ya Rabb anna li hadhihi, fayaqulu bistighfari waladika lak. Lalu hamba itu bertanya, ya Rabb, wahai Tuhanku, annali, dari mana asal aku mendapat derajat ini? Kejut, tahu-tahu dapat derajat yang tinggi, padahal tidak ada beramal. Merasalah diri itu amal tidak ada ekstra, tapi tahu-tahu di surga dapat pangkat tinggi.
Maka ditanyakan kepada Tuhan, ya Rabb, dari mana asal aku mendapat kedudukan tinggi seperti ini? Terkejut jadi dia. Apa jawaban Tuhan? Fayaqulu, Allah berfirman, bistighfari waladika laka, disebabkan permintaan ampunan untukmu oleh anakmu. Jadi anaknya selalu beristighfar untuk ayahnya, mohon keampunan untuk ayahnya dah tahu. Tahu-tahu di surga terangkat derajatnya. Terkejut dia, dari mana dia dapat pangkat ini? Jadi dijawab Tuhan, disebabkan permintaan ampunan anakmu untukmu. Karena anaknya selalu Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Itu untuk awak lah. Ini tak kita minta ampun dosa kita, minta ampun juga kedua mak bapak kita, ya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ayah sudah meninggal, ayah masih hidup, doai. Jangan hatonya bela yang dikuras, direjoi terus. Lambat meninggal biaya, sibuk mencari segel. Doa ayah, mak ayah lupa. Itu manfaatnya. Jadi ayahnya nanti di surga terkejut dia. Dari mana dapat ini? Pangkat seperti ini. Itu beruntung. Biasanya waladun soleh yang suka mendoakan mak bapaknya tu. Jadi satu-satu cirinya anak soleh itu selalu mendoakan mak bapak. Anak salah itu tak pernah doai mak bapak. Itu tandanya anak tu salah. Hato itulah yang tahu. Lambat meninggal ayahnya, sibuk lah. Mana dek segel tanah situ, mana segel tanah situ. Udah terakhir tak ada lagi segel, rumah tu lah jual. Selesai urusan. Tidur kesing lah. Menunda petang tu malam. Jadi anak soleh itu sangat beruntung bagi orang tua yang punya anak soleh. Anak soleh ini tidak bisa didapat seperti kita mendapatkan durian gugur dari batang. Tahu lahir anak langsung soleh lah, kecuali namanya soleh. Dididik, dididik, diasuh, dikader. Bagaimana anak ini berkembang nanti dia menjadi anak yang soleh. Iza mata bnu Adam. Ini keuntungannya. Iza mata bnu Adam, dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, apabila mati anak Adam, apabila meninggal anak Adam, kita ini manusia, inqata'a amaluhu, maka terputus amalnya, tidak bisa beramal lagi. Kalau sudah mati nak duduk di majlis taklim seperti ini tidak bisa lagi. Makanya masih hidup inilah manfaatkan waktu duduk di majlis taklim, majlis zikir. Kalau sudah masuk kubur, apa lagi cerita duduk dalam kubur lagi. Jadi tidak bisa beramal lagi. Nak tahajud tidak bisa lagi. Baca Quran tidak dapat lagi. Kita sudah mati. Ya, terputus. Qata'a amaluhu illa min thalasin. Ada yang tidak ada putus amalnya, pahala amalnya. Dia sudah mati, jasadnya hancur dalam kubur, dapat terus pahalanya. Ya. Nah, mana dia yang tiga ini? Perhatikan yang tiga ini, usahakan yang tiga ini. Kita siapkan. Sedekatin jariyah,
Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu wakaf, ya, memberikan sedekah yang nilai barang itu, manfaat barang itu lama. Sama orang belikan ini karpet, bangun masjid, ya, pasangkan listrik, pasangkan ledeng. Nah, kalau bagi minum, bagi kue itu bukan sedekatin jariyah. Habislah seduduk itu selesailah. Ini sedekatin jariyah, pahalanya yang sedekah, yang pahalanya ngalir terus. Ini perlu kita siapkan. Kita sudah mati, dapat terus kiriman. Nah, investasi apa gitu? Ya, zaki ya. Nah, itu ya. Sedekatin jariyah, kesempatan, manfaatkan apa yang dapat kita lakukan untuk sedekah jariyah. Ada orang bangun masjid, masuk situ andil. Ada rehab masjid, masuk andil, ikut. Buat jembatan, ikut andil. Ikut orang buat jembatan, awak guyurnya, bongkar. Sekeping, dua keping, sekeping semalam. Buliannya digerogoti. Ha, itu dah dosa sedekatin jariyah. Itu muat dosa jariyah nama itu. Lah beruntung pemerintahan membuatkan awak gambar, ya, bersyukur kepada Tuhan. Belau elok ikut dak diguyur-guyur. Au ilmin yuntafa'u bih. Ha, yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Orang lain itu ngajar lagi kepada orang lain. Ha, jadi bertali-tali terus, bersilsilah dia kemana-mana. Beruntung ngajar tu. Jadi orang jadi guru, jadi ustaz tu beruntung dia. Tak mesti ustaznya di madrasah dah, itu masuk. Ustaz di rumah juga beruntung, kumpulkan anak-anak, ayo kumpul ngaji Quran, baca sembahyang sebagainya. Padik anak tu solat, padik anak tu baca Quran, lantaran kita. Nah, kaki anak tu jadi ustaz pula, ngajar lagi. Itu namanya ilmin yuntafa'u bihi. Yang ketiga, awaladin salihin yad'u lahu. Yang ketiga, punya anak selalu mendoakan dia. Jadi beruntung kita punya tiga hal ini. Usahakan itu, ya. Saya kok dah ngajar dak di madrasah kata solihin. Ngajar di rumah. Berdua bertiga kumpul, ngajarlah lah. Jadilah itu ilmunya bermanfaat. Ngajar orang buat kuih, baulu. Cengkoh, kamu nak makan baulu enak kau, resepnya iko, combuatnya iko, ajar, manfaat. Di bisnis kanya pula. Jadi kita walaupun kita dah dapat duit tapi dapat pahala. Itu, ya. Nah, jadi kesempatan masih hidup tiga ini, ingat itu, jangan lupa. Yang ketujuh, istighfar dapat menyucikan hati. Istighfar bisa menyebabkan suci, bersihnya hati dari dosa-dosa, maksiat, noda hitam. Kita kalau sudah buat dosa, hati kita tu kotor, hitam, gelap. Dengan istighfar, gelapnya itu menjadi bersih. Ibarat kita peruyuk, cerek misalnya, ya, langsung selalu di atas api, lama-lama jadi hitam. Digosok, digosok, bersih. Jadi penggosoknya dengan istighfar. Kalau noda kita dalam hati, dosa dalam hati, bukan dengan sabun rinso, bukan sunlight, bersihnya istighfar. Ya, disebutkan innal mu'mina idza aznaba kanat nuqtatun sauda fi qalbihi. Sungguhnya jika seorang mukmin itu berbuat dosa, ya, tergoreslah satu noda hitam di dalam hatinya.
Sekali buat dosa, gores conteng hitam dalam hati. 2 kali buat dosa, conteng lagi yang kedua. 3 kali conteng. Banyak-banyak lalu penuh conteng-contengnya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara, kalau dia tobat, meninggalkan perbuatan dosanya, wa naza'a, tinggalkan perbuatan dosa tadi, wastaghfara, kemudian dia mohon ampun, istighfar kepada Allah, ya. Nah, suqila qalbuhu, maka hatinya menjadi bersih. Jadi jangan khawatir kalau kita sudah terlanjur buat dosa. Bersihkan. Banyak cara bersihnya, istighfar, cabut, jangan kerjoi lagi, taubat, istighfar perbanyak. Sebaliknya, wa in zadat hatta ya'luwa qalbahu, jika dia menambah berbuat dosa terus, tambah dosa, zadat, bertambah-tambahlah noda hitamnya itu, sampai saking banyaknya, hatta ya'luwa qalbahu, sehingga menutup hatinya. Kebanyakan hitamnya tadi, nodanya tadi, tertutuplah hatinya. Terus tiap hari buat dosa. Nah, zakarrain, hitam-hitam, noda-noda hitam dalam hati akibat kita berbuat dosa, itulah yang disebut dengan rain. Allazi zakarallahu azza wa jalla fil Qur'an, seperti yang disebutkan Tuhan dalam Al-Quran, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun, ya. Kalla bal, itu ada saktanya situ, ya. Zaki, ya, Ustaz Zaki. Kalau baca Quran itu kalla bal, berhenti tapi tidak boleh bernapas. Itu apa maknanya? Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun, sekali-kali tidak demikian, itu maknanya. Kalla, sekali-kali tidak demikian. Bal rona, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu, bal rona, sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Rona ala qulubihim, bal, tetapi sebenarnya rona ala qulubihim, itu menutupi hati mereka. Makanu yaksibun, apa yang mereka sudah usahakan, sudah kerjakan. Jadi itu tadi, menghapus, membersihkan noda hitam, menyucikan hati. 8. Istighfar penyebab bisa berketurunan. Jadi kalau ada suami isteri sudah lama membina rumah tangga, tapi tak pernah juga diberi keturunan, tak ada dapat anak juga, istighfarlah banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak, ya. Minta ampun kepada Allah. Siapa yang minta ampun? Ya, keduanya, suami isterinya. Jangan suami suruh abang lah istighfar banyak-banyak, saya tak. Kau ngapa dah nak istighfar? Datik dosa. Mungkin ada penyebabnya situ. Jadi kedua-duanya istighfar sesuai dengan penegasan dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12 yang sudah kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro, maka aku katakan kepada mereka,
mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Wa yumditkum bi amwali wa banin, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Jadi 4 keberuntungannya dalam ayat ini. Bagi orang yang selalu beristighfar diampuni dosa-dosa. 1, diturunkan hujan dan dikeluarkan rezeki, murah rezeki. Nanti ada kisah, nanti saya sampaikan. 3, Allah akan membanyakkan harta dan anak. Itu tadi ya, yumditkum bi amwalin wa banin, murah rezeki, bi amwal wa banin, dengan anak-anak, diberi anak. Yang tidak punya anak itu Allah akan membanyakkan anak dan harta. Kaki payah pula banyak belambun anak, banyak istighfar terus gawat buatnya. Ya, ngoculan anak. Boleh jadi arti banyak anak itu anaknya dikit tapi berkualitas. Banyak berkualitas. Tahulah Tuhan ngaturnya. Kalau kita banyak istighfar, ikannya kebun-kebun dan sungai-sungai, rezeki. Tak apa yang ditanam tumbuh, dapat hasil, dapat panen. Bahkan warazaqahu min haitsu la yahtasib. Banyak istighfar itu akan diberi Tuhan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, tidak disangko-sangko. 9. Nah, ini 9 ini Bapak Ibu jemaah sekalian, istighfar penyebab bisa menikmati kesehatan dan kekuatan. Jadi di samping makan suplemen, ini juga istighfar bisa jadi suplemen rohani. Bisa menikmati penyebab ya, penyebab menikmati kesehatan dan kekuatan. Mana dalilnya? Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan ia berkata, hai kaumku, Nabi Nuh berkata, Nabi Hud ya, dalam surah Hud ayat 52. Nabi Hud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu bertobatlah kepadanya. Mohon ampun, tobat. Mohon ampun, tobat. Istighfar dibaca, tobat, dan menyesal kesalahan, barengi. Mulut mengucap astagfirullahalazim, dalam hati itu aku jekolah dan tak lagi buat itu. Udah itu niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu. Hujan air, hujan rahmat, hujan rezeki. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepadamu. Menambah kekuatan kepada kekuatan. Ya. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan menambahkan kekuatan ila quwwatikum, kepada kekuatanmu. Ini suruh kuat, ditambah kekuatan lagi. Ya. Sudah itu, wala tatawallaw mujrimin, jangan kamu berpaling dengan berbuat dosa. Jadi istighfar itu bisa berpengaruh. Allah berikan berkah bagi kita berupa kesehatan dan kekuatan. Maka kita selalu minta, apa kabar? Sehat walafiat. Sehat, afiat itu kekuatan. Sehat,
alhamdulillah sehat walafiat ya. Kuat jadinya. Perbanyak istighfar. Jadi kuat. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Ini menjadi dalil bahwa istighfar adalah sebab yang berikan kekuatan itu Allah, bukan istighfar kita, tapi penyebab bertambahnya daya dan kekuatan afiat. Jadi kalau nak kuat itu, ya kuat fisik, kuat jasmani, kuat rohani. Pikul bahasa pikul, naik siko, baca istighfar banyak-banyak. Tak juga, boleh jadi kuat jasmani, boleh jadi kuat mental rohani untuk ibadat. Masuk kuat juga. Lemah, penyakit lemah itu dua macam, lemah jasadnya, lemah badannya, kemudian lemah semangatnya, ya. Ngaji, lesunya nak ngaji lain kali lah, tu lemah tu. Ya. Lagi gemis pula berhenti lah dulu lain kali lah. Kena pangkap iblis. Baik. Itulah beberapa manfaat buah dari istighfar. Hadirin jemaah sekalian yang saya hormati. Sekarang saya akan menyampaikan beberapa kisah di pertemuan kita bagian akhir dari bahasan istighfar ini. 3 kali pertemuan ya, bahasan istighfar. Ada kisah-kisah yang berkenaan dengan keajaiban atau dahsyatnya istighfar itu. Imam Al-Qurtubi menyebutkan dari Ibnu Sabih mengatakan, seseorang pernah mengadu mengenai kondisi kelaparan kepada Hasan Al-Basri. Jadi ditimpa kelaparan, makanan itu ngadu kepada Imam Hasan Al-Basri. Maka beliau berkata kepadanya, resepnya, terapinya, apa kata Imam Abu Hasan Al-Basri? Beristighfarlah kepada Allah. Wahai Tuan Syekh Hasan Al-Basri, aku ni susah makan, rezeki payah. Apa jawabnya? Istighfar. Banyak-banyak. Datang pula yang lain. Wahai Imam Hasan Al-Basri, aku ni lah lama kahwin, lama nikah, tak dapat anak. Istighfar. Tak ada dia ngajarkan makan ini, resep ini, ramuan ini, tambah ini, minum 3 kali sehari, tak. Istighfar. Lah. Ada lagi, datang lagi, ngadu. Apa dia adukannya? Kebunnya tak ada dapat hasil. Ada behal tak dapat menikmati hasil kebun, tak bisa panen. Ngadu kepada Imam Hasan Al-Basri. Apa jawab beliau? Istighfar. Istighfar kamu banyak-banyak. Lalu Rabi bin Sabih kebetulan pada waktu saat itu berada di samping beliau, Imam Hasan Al-Basri. Apa kata dia? Beberapa orang telah mendatangimu, mengadukan permasalahannya kepada engkau, tapi jawabannya cuma satu, engkau suruh beristighfar. Nak minta tak pernah punya anak, pengen nak punya anak, istighfar kau suruh. Kelaparan paceklik, juga istighfar. Kebun tak pernah nuwe-nuwe, padi tak pernah panen, tak pernah apa, ada halangnya terus ya. Nah, istighfar juga macam mana?
kata Imam Abu Hasan Al-Basri, apa yang telah aku ucapkan itu sedikit pun bukan dari diriku. Jadi aku sampai ke itu bukan keluar dari diri aku jawaban itu. Yang menjawabnya itulah surah Nuh ayat 10 sampai 12 tadi. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Itu yang jawabnya. Jawaban itu bukan dari dalam otak aku, benak aku yang jawabnya. Nah, itu. Ya. Jadi segala permasalahan, segala problematika dihadapi, perbanyak istighfar. Dari situ muncullah nanti pemikiran kita, diberi Tuhan kita mendapatkan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan yang sedang kita hadapi. Abu Hanifah meriwayatkan sebuah hadis dalam musnadnya. Jabir bin Abdullah meriwayatkan, ada seorang laki-laki mendatangi Nabi, bertanya kepada beliau. Tadi Imam Hasan Al-Basri ini Nabi, langsung kepada Nabi, ya Rasulullah, aku belum memiliki dan dikaruniai seorang anak pun. Pengen punya anak juga. Maka Rasulullah menjawab, apa jawab Nabi? Sesuai dengan banyaknya istighfarmu dan sedekahmu. Itu jawab Nabi. Ya. Apa pengaduannya? Ya Rasulullah, aku belum memiliki dan dikaruniai seorang anak pun. Artinya pengen punya anak. Apa jawab Nabi? Sesuai dengan banyaknya istighfarmu dan sedekahmu, maka engkau akan diberi rezeki termasuk anak karenanya. Jadi artinya apa? Perbanyak sedekah dan perbanyak istighfar. Itu ya. Jadi Nabi dengan bahasanya sesuai dengan banyaknya istighfarmu. Oh, dikit istighfar belum. Jadi intinya Nabi itu menganjurkan banyak istighfar, banyak sedekah. Istighfar banyak, sedekah banyak. Kok istighfar tak, sedekah pelit. Kalau tidak, itu mancing gitu, ya tak, mancing supaya kita dikarunia rezeki termasuk anak. Anak tu rezeki. Nah, pancing dengan sedekah, banyak istighfar. Sedekah jangan perhitungan. Kalau sedekah perhitungan tak juga. Ada sedekah perhitungan, ada lah. Ada sedekah perhitungan. Panen duku, pergi ke tarikan, dapat duku 10 karung, bongkar di rumah. Kau kecut, hijau, kau kenai. Kau yang elok kau pecah ke siku. Yang pecah tadi, yang hijau, yang kecut, masuk asal yang tahu rumah tetangga. Cuma itu kan. Yang elok tadi, yang mulus, masuk karung, jual pasar, banyak duit perhitung tak tu, perhitungan. Kalau tak perhitungan, dia kau buang kau yang pecah. Siapa makan yang pecah tu? Masam tu. Yang elok kau dibagikan. Sisa selebihnya jual. Sedekah itu untung juga walaupun tak ada dapat duit, tapi di sisi Allah itu keberuntungan paling besar. Aku perhitungan. Jangan perhitungan. Yang kisah yang ketiga. Ini ada salah seorang sahabat pergi ke pasar. Ini pedagang ini. Ngapa ke pasar? Menjual barang dagangannya. Bawa barang dari rumah, entah apa barangnya bawa. Apa kurma, apa buah kismis, apa kayu siwak, apa jual pasar. Nah,
Di pasar orang sudah banyak, sudah ramai. Yang jual, yang beli sudah sibuk itu, yang datang, penjual sudah datang, pembeli sudah datang lah kumpul, tinggal transaksi, ramai. Termasuk dia tadi. Sahabat tadi membawa barang, diletakkan pada satu tempat. Nah, dibuka lah, digelar lah barang dagangannya, duduk di sampingnya. Ke kursi sekok, kursi plastik. Duduk situ. Waktu telah berjalan lama, sejam, 2 jam, ada datang nengok lari. Kawan sebelah, terus jual barang, timbang ini, ukur ini, terus nyosok duit, masuk kantong duit. Dia tidak adalah datang dekat, noleh dikit, lari, tidak jadi beli. Nah, padahal beliau ini tadi sangat butuh duit. Ya, biasa orang berduit, orang berdagang tu kan yang butuh duit, untung. Mana ada orang berdagang tak perlu duit. Untungnya tu yang perlu diharapkan untuk belanja rumah tangga. Waktu sudah berlalu cukup lama, tak seorang pun mau membelinya. Apa bahasa itu? Malang nasib tu. Ya. Memang kecil lah tempat kau kiri kanan kau ada yang belanja awak teruslah. Nuduklah tu. Lama-lama dia berfikir, terlintas dalam hatinya, apalah hal kau. Lama-lama terlintas dalam pikirannya ada hadis. Sudah kita baca dulu ya. Apa kata Nabi? Man aktsarul istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Hadis itu diingatnya, terkenang dia, terbayang. Itulah mungkin dia tahu ngaji dengan Nabi, baca hadis Nabi itu. Kita macam tu juga, kalau ngaji ada hadis ingat, kalau berdagang tak laku-laku ingat hadis kau. Siapa banyak istighfar, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dari setiap kesusahan dan jalan keluar dari setiap kesempitan, dan dia juga akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Terus baca istighfar. Ya, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Lama-lama berkat keutamaan daripada istighfar itu, berduyunlah orang datang, sibuklah yang ini beli, yang ini, yang beli. Bahkan ada pula, ini berapa harga? 25.000, dah aku bayar 35. Bukan dia 25 dibayar, tawar 15 dah. Berapa harga? 25.000. Dah aku bayar 35.000. Itu berkat istighfar. Coba nanti tu yang berdagang tu. Insya-Allah, ya. Nah, akhirnya habis barang dagangannya. Syukur dia kepada Allah. Alhamdulillah. Jadi mujarab itu. Dahsyat istighfar itu. Mukjizat istighfar, ya. Nah, lagi ada 2 lagi kisah ini. Ada seorang menceritakan, pada suatu hari aku pulang menuju rumah setelah seharian penuh bekerja. Seharian penuh, dari pagi sampai malam. Malam pun lah larut malam juga, lah lewat tengah malam baru balik. Ketika aku membuka pintu, ternyata istriku telah menanti kedatanganku serta tampak pada dirinya tanda-tanda marah dan emosi. Kemalaman balik, udah tu tidak ini bawa pula.
kelapa dua tu juga lain dibawa. Kalau dah balik malam-malam dalu macam tu, sasoi, penuh duit, enak je tak? Ke satu dah bawa. Emosi dia. Emosi, marah. Jadi sang suami tadi langsung menegur dengan beberapa pertanyaan. Tahulah orang emosi. Ya tak? Emosi, marah, pokoknya yang jawabannya tu tak ada betul lagi. Menyakitkan hati suami juga. Awaklah capek-capek, tiba rumah lah macam tu, jawaban isteri kan emosi juga jadinya. Sampai-sampai isterinya tadi memutuskan untuk keluar dari rumah, pergi balik ke rumah ayahnya. Kemasi pakaian, masuk kopor. Tarik suka lari. Jadi kata dia tadi, aku berusaha untuk menghalanginya. Tak mempan juga. Sudah. Talaklah situ. Apa nak kasaklah di situ. Buat di situ. Keluar dia dari rumah. Aku pun keluar, kata dia. Aku pun keluar. Kebetulan, tak jauh dari rumah aku itu, ada masjid. Ini waktu sudah menjelang subuh. Pergi dia, si laki-laki tadi, ke masjid, masuk masjid, solat situ, solat tahiyat masjid, menjelang azan subuh, sudah tu istighfar sebanyak-banyaknya, azan subuh, sembahyang subuh, habis sembahyang subuh tak balik-balik, istighfar sebanyak-banyaknya, ucap istighfar berjam-jam, baca istighfar situ. Sudah itu baru balik, pulang lagi ke rumah. Ketika buka pintu, ternyata istri tadi sedang duduk menantikan kedatangan sang suami tercinta. Ya, tapi beda penampilannya, senyum-senyum simpul, menawan hati dia. Suaminya, senang hati. Kok berubah pula istri aku? 90 derajat, 91 derajat berubahnya ya. Dari tadi emosi, kok dah ramah pula, senyum-senyum pula, walaupun tak ada yang dibawa balik. Aku salam, ucap salam, istriku langsung menjawab juga dengan senyum yang memukau dan menawan hati. Apa kata laki-laki tadi? Langsung aku bertanya, masihkah kau berketetapan hati untuk pergi meninggalkan rumah ini? Nak balik juga? Jadi kau balik rumah ayah kau, macam itulah. Kira-kira. Biarlah boba, senyum. Tadi mesum be, mongun be, emosi. Kau tak lagi jauh ni boba. Macam siang dengan malam. Istrinya menjawab, tidak jadi. Aku menyesali semua keputusanku. Aku nyesal emosi, aku nyesal marah kepadamu. Mohon maaf aku. Minta maaf bang atas tindak tanduk yang kasar yang aku lakukan itu. Aku bertanya kepada diriku sendiri, ada apa yang aneh ini? Ada yang aneh, apa yang sebenarnya terjadi? Lalu aku bertanya kepada istriku tentang rahasia dari perubahan sikapnya. Jadi penasaran juga, kenapa berubah antara siang dan macam siang dengan malam, macam balik telapak tangan ya, dari emosi jadi tidak emosi lagi. Apa halnya, macam mana tu? Dia menjawab, demi Allah aku tak tahu juga, kata bini tadi. Tak tahu aku apa hal berubah aku. Kan Tuhan ni muqallibal qulub, ya tak? Tuhan itu muqallibal qulub, yang molak balik hati kau Tuhan. Aku dah tahu jugalah, kata bininya. Demi Allah aku tidak tahu. Tetapi semenjak 1 jam yang lalu jiwaku mendadak menjadi tenang. 1 jamnya. Rupanya waktu lelaki tadi banyak macam istighfar, itu mulai mendingin emosinya tu. Suaminya baca istighfar di masjid, dia di rumah terus
guyur sejuk macam disirami air emosi itu tadi. Ya. Semenjak 1 jam yang lalu jiwaku mendadak menjadi tenang serta aku tahu bahwa aku yang salah. Sadar aku salah. Allah telah memberi petunjuk kepadaku. Saat itu aku pun jadi ingat bahawa pada saat yang bersamaan itulah aku mulai duduk untuk beristighfar kepada Allah. Jadi kalau suami banyak beristighfar, bininya tak ada jaga emosi. Kalau bini banyak istighfar, suami insya-Allah tak ada emosi lagi dengan bini. Apalagi nak berselingkuh di luar. Suami banyak istighfar, isteri insya-Allah tak bakal selingkuh keluar. Isteri banyak istighfar, insya-Allah suami tak ada lagi gandeng-gandeng cewek-cewek lain lagi. Sekok itulah yang digandeng-gandengnya. Kedua-duanya istighfar. Yang sekok sebelah istighfar. Timpang dia, miring sebelah. Ya. Satu lagi, terakhir ini. Satu lagi, tukang roti istighfar. Tapi saya baca dalam kitab lain, tukang roti ini bukan istighfar, tapi subhanallah, tasbih. Tapi di buku saya ini istighfar, ya. Kisah ini terjadi di masa Imam Ahmad bin Hanbal dan itu pun terjadi pada diri beliau. Siapa Imam Ahmad bin Hanbal? Salah satu pendiri mazhab 4, ya, mazhab Hambali. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal ingin menghabiskan waktu malamnya di suatu masjid. Jadi beliau merantau, berdakwah, menyebarkan ajaran Islam, berdakwah, mengajarkan, mengembangkan ilmu. Jadi dia kepengen di satu kampung itu pengen menghabiskan waktu malamnya di satu masjid. Dia pengen nak tidur, pergi kampung tengah, tidur masjid Siko misalnya tak? Habis solat Isya, habis sembahyang sunat ba'diyah segala macam, penjaga masjid siap nak kunci masjid. Imam Ahmad masih dalam tu lah. Sebab dia rencana nak tidur dalam masjid. Masih penjaga masjid ngusir keluar. Apalagi kini tu, ada orang nak tidur masjid berfikir kan, lagi apa nak bongkar dalam. Kini, kalau dulu tak pula lah kan. Orang asing ya tak. Apa jawab Imam Ahmad ketika diusir suruh lari keluar dari masjid, jangan tidur di masjid? Aku akan tidur di mana aku berdiri, kata Imam Ahmad. Ngotot pokok. Usir keluar, aku keluar, tapi masih dalam pagar masjid. Tegak aku siko lah aku tidur, kata Imam Ahmad. Ngotot dia nak tidurnya dalam masjid. Tak boleh dalam masjid, di luar, teras. Tak boleh teras, tetangga basing halaman. Jadi pokoknya masjid. Mana aku tegak, situ aku tidur. Mana terpetang tu termalam. Masih juga diusir oleh penjaga masjid itu. Disiplin penjaga masjid lagi. Orang basing bertidur masjid, habis kurang segala. Isi langgar, isi masjid, mikrofon lalu juga, Quran lalu juga, pengado. Pada duit celeng itu lalu bongkar. Ini orang siapa? Tak tahu dia. Mungkin kalau tahu itu Imam Ahmad bin Hanbal, langsung diizinkan lah. Kan dia tak tahu, masih sanksi juga ya. Apalagi kini bertambah banyak sanksinya. Orang kampung dewek tak boleh juga percaya juga. Itu ya. Nah, begitu tolak menolak, usir mengusir tadi lewat tukang roti. Tengok apa halnya. Wak,
Orang tua tak, saya apa halnya? Aku kau nak tidur di masjid, tapi penjaga masjid tak boleh aku tidur di sini. Tapi aku ngotot juga. Sudahlah, kata tukang roti. Ayo ikut saya tidur rumah saya lah. Biar saya aman tidur rumah saya. Saya tidur masjid. Pergilah Imam Ahmad bin Hanbal. Tadi sama tukang roti bawa ke rumah dia. Sampai di rumah disiapkanlah tempat tidurnya. Apa yang ada lah di situ. Kasih makan, tidurlah. Macam mana orang memuliakan tamu, ya tak? Walaupun tak kenal sebelumnya. Ini siapa? Kalau kini kau hati juga dikit. Ada tamu, ajak tidur rumah. Boleh, tapi jangan tidur. Jaga malam tu. Buka kalau yang mensuh kata ya dah. Nah, istirahatlah Imam Ahmad bin Hanbal. Tukang roti mulai ngadun. Nak jual besok tu roti. Apa yang dilakukannya? Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullah. Terus astagfirullahalazim. Berapa kali tak tentu kali lagi. Selama ngadun roti tu, astagfirullahalazim, masak roti, astagfirullah. Pokoknya tak pergi berbui mulut astagfirullahalazim, astagfirullah. Sampai malam astagfirullahalazim sampai masak. Nah, sudah itu besok paginya menjelang solat subuh, Imam Ahmad bin Hanbal nanya kepada orang itu, aku perhatikan tadi malam tadi tu kau tu terus mengucap istighfar, tak peri-peri. Kalau sekali-kali tak pula lah ikut terus, tak nyala pakai stop itu, astagfirullahalazim, astagfirullah. Tak astaga, ya tak ada apa-apanya. Ingat itu. Pertanyaan Imam Ahmad bin Hanbal, kira-kira ada tak kau merasakan manfaat istighfar yang kau bacakan sebanyak-banyak itu? Kata tukang roti, terus kapan aku minta dengan Allah, kabul. Apa yang aku hajat, kabul. Minta ini datang, minta ini terus. Mukjizatnya, karomahnya, kemuliaan istighfar. Cuma ada satu yang belum kabul-kabul. Terus aku minta. Apa? Ya Allah, berilah aku kesempatan supaya dapat bertemu langsung dengan yang namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Itulah yang aku belum dapat. Yang lain lah dapat kalau. Beli motor Inmac dapat. Ya, sekok itulah ketemu dengan seorang ulama yang terkenal, alimnya, ilmunya yang namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai hari ko belum ketemu, belum dikabuli Tuhan, tak kapan-kapan. Kata Imam Ahmad, ya laku ko orangnya. Inilah Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Tuhan mengabulkannya, ya, mengabulkan permintaan tukang roti itu lewat itu, skenarionya seperti itu diatur. Kalau tak penjaga masjid ngusir, tidur di masjid dah ketemu dengan tukang roti. Allah atur skenarionya dengan sebaik-baiknya untuk mengabulkan hajat orang yang memperbanyak istighfar. Nah, jadi kesimpulannya yang dapat ditarik dari beberapa kisah tadi, pertama adalah keutamaan dan pengaruh istighfar. Jangan kita abaikan itu, ya. Mulai malam ini terus ke depan istighfar, jangan luput-luput. Jangan diperi-perikan lidah itu. 2, istighfar dapat memberikan pengaruh sesuai dengan niat orang yang beristighfar. Berpengaruh terhadap apa yang diniatkan. Niat minta anak, dapat anak. Minta beruntung berdagang, beruntung. Minta dapat pekerjaan, dapat. Minta kebaikan, insya-Allah diberi Tuhan kebaikan. 3, istighfar membutuhkan niat yang jujur dan ikhlas semata-mata karena Allah. Itu yang penting. Istighfar itu jujur dan ikhlas karena Allah. Mana ikhlas karena Allah, memang betul-betul kita istighfar ini mengharapkan ampunan
kepada Allah semata-mata, ya. 4, Allah tidak akan menyalahi janji. Kan janji tadi dalam surah apa tadi? Ya, innallaha la yukhliful mi'ad. Itu. Istighfar itu seperti doa. Ada kalanya apa yang Anda minta akan diberikan. Ada kalanya akan diberikan sesuatu yang tidak Anda minta. Ada kalanya akan dihindarkan suatu kejahatan lantaran istighfar Anda. Jadi seperti doa, minta A diberi B, minta A belum dapat A tapi diganti yang lain, itu maksudnya, ya, sama dengan doa. Atau ada menyimpan untuk Anda apa yang telah Anda istighfari untuk hari kiamat. Di dunia tak muncul-muncul, tak nampak-nampak manfaatnya. Apa yang kita minta tak juga nampak-nampak. Tapi ditabung oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat baru kita peroleh. Namun pasti Dia memberikan balasan yang berlipat ganda di sisinya. Hadirin jemaah sekalian, habislah pembahasan kita tentang istighfar. Mudah-mudahan kita jangan menyia-nyiakan kesempatan umur kita untuk sehari-hari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan. Semoga hidup kita diberkahi selalu, ya, dimurahkan rezeki kita, diberi rahmat, diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Begitu juga mak dan bapak kita, keluarga kita, guru-guru kita, dan selalu kita dicurahi rahmat, hujan rahmat dan hujan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon Allah kiranya berkenan menerima segala amal ibadah yang kita lakukan. Dan terakhirnya kita mohon dimatikan dalam husnul khatimah, ya. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah, ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.